Supaya hasil seleksi itu maksimal, ambillah seleksi PT yang sesuai kemampuan kita. Job yang Nah iya no, misalkan iya itu penting sekali di sini ya. Jadi kalau kita sedikit banyak harus bisa menguasai bahasa. Masa ya minimal bahasa dasar ya, lah. Bahasa dasar aja bos. Bahasa dasar aja. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Halo bos, balik lagi bersama kita berdua. Ini masih dalam suasana malam panjang ya bos. Iya, malam panjang. Kalau kata orang-orang malam minggu kan malam panjang. Malam panjang itu kata orang. Kata orang. Kata Master B7 juga enggak bos, waktunya sama aja. Waktunya besok juga kerja ini ceritanya. Ini cuman sedikit. Oke, kita masih suasana santai, menikmati malam dan sambil menjawab pertanyaan dari subscriber ya bang ya. Iya. Kemarin kan ada yang menanyakan kalau kita udah ikut seleksi ya, misalkan. Maksudnya yang dari Indo mau ke Taiwan itu udah seleksi tapi kok job belum turun bang, itu kira-kira berapa hari apa berapa minggu. Nah ini untuk lebih jelasnya kita tanya yang, kalau saya terus terang nggak begitu paham ya bos ya, nggak begitu paham, makanya ya, sampean yang paham sama lah juga coba dijelaskan untuk para subscriber semuanya. Oh gitu. Ya. Oke Lor, selamat malam. Pokoknya salam sehat, salam juluran dimanapun Anda berada, tentunya masih dalam keadaan sehat. Menjawab pertanyaan dari mas-mas yang kemarin, dan mungkin yang ada juga pertanyaan-pertanyaan, semampu kita untuk menjawab mas ya. Saya mohon maaf mungkin terlambat saya menjawab ataupun apapun, karena kita juga punya aktivitas, punya kesibukan. Betul enggak bos seperti itu? Betul. Jadi gini, kalau memang sudah udah seleksi ya bos ya. Yang namanya seleksi itu kan katakanlah paling dikit itu kan sampai 25 orang ataupun mungkin sampai 30 orang, bahkan dulu waktu Mas Trans B7 itu juga masuk ke PT, ikut seleksi juga waktu itu di ikut ngelas Mas bos waktu itu bos yang maksudnya ngelihat gitu kan, ada seleksi pengelasan gitu kan, cuman Mas Trans sendiri waktu itu tidak ngikut karena waktu itu kan Mas Trans B7 sudah dapat job, intinya seperti itulah ya. Itu tak lihatin itu, tak hitung itu sekitar ada 45 orang. Waktu seleksi itu seleksi itu banyak lah ya, 45 orangan itu. Jadi di situ tuh kan semua disuruh ngolah semua bos. Ini salah satu contohnya saja ya Lor ya. Ini sebagai contohnya saja, sepengetahuan juga. Kalau mungkin ada yang lebih tahu atau ada yang lebih memahaminya, silahkan bantu komen atau bantu menjawab buat teman-teman kita yang ingin berangkat ke Taiwan. Betul, kan makanya itu. Gini, saya tidak bisa menjelaskan masalah misalkan ikut seleksi terus berapa hari job turun, itu saya nggak bisa menjelaskan, soalnya gini Lur, waktu dulu mau kesini kan aku nggak ikut seleksi. Jadi waktu itu paling bisa lah ya, intinya seperti itu. Iya, makanya Mas Tran kan yang lebih tahu, nanti biar dijelaskan ya, secara lebih tahu bos, ini kan sepengalaman dari iya maksudnya kan sampean kan dulu ngikut seleksi. Nah berarti kan tahu dong. Kalau aku kan nggak tahu, makanya aku terus terang nggak tahu. Jadi gini, awalnya kan kita ikut seleksi. Di seleksi itu kan ada 40 katakanlah atau 30 orang waktu itu yang tak lihatin ya bos ya, waktu ikut job ngelas waktu itu kan. Nah ternyata dari sekian banyaknya itu yang diambil itu juga tergantung dari pabriknya bos. Ada yang diambil kan sebelum seleksi juga kan udah dikasih tahu nih dari pihak PT-nya, mungkin yang diambil cuman 10 orang ataupun mungkin 5 orang ataupun mungkin 3 orang. Nah karena banyaknya pesaing di situ, jadi nasib-nasiban bos. Tak kembalikan lagi kepada nasibnya kita seperti itu. Kalau mungkin untuk lasnya rapi bagus ya, saya kan nggak mengerti itu kan itu kan biasanya langsung dari kantor bos. Yang menilai itu langsung dari pihak Taiwan langsung, biasanya dari bos Taiwan itu waktu itu bisa datang ke Indonesia. Jadi yang menilai kan langsung pihak dari Taiwan sendiri. Nah seperti itu. Nah untuk nunggunya, sepengalaman Mas Trans B7 di waktu itu videonya juga sudah pernah diupload ya bos ya. Sama masih ingat bos?
Jadi waktu Mas Trans B7 ikut seleksi itu nggak sampai 1 minggu. Itu udah turun ya? Udah turun. Kalau memang kita diterima gitu, kalau memang kita diterima karena yang pertama satu, kita rajin komunikasi dengan orang ya mungkin yang punya sponsor atau yang tidak punya sponsor ya kita rajin komunikasi. Jadi menanyakan tanya-tanya lah. Ya. Sering bertanya. Kalau memang diterima itu biasanya sore aja langsung dikasih tahu, Bos. Kita pagi ini kita ikut seleksi, sore itu meskipun belum turun job tapi udah ada tanda-tanda kamu. Ya benar juga. Soalnya kan di Taiwan ini kan juga butuh orang ya. Jadi begitu ngelihat hasilnya ini, wah ini sesuai kriteria nih, ini masuk nih katakanlah ini cocok nih, ya udah langsung aja ambil. Kan begitu. Jadi bos-bos ini itu juga nggak mau waktu lama. Soalnya kan semakin dia cepat datang semakin bisa kerja bisa kan. Kerja. Jadi gitu. Waktu itu nggak sampai nunggu sampai sebulan diterima itu enggak, Bos. Kalau memang dia ikut seleksi itu katakanlah paling lambat saja min-minnya ya seminggu itu pasti udah ada informasinya. Kalau lewat 1 minggu itu nggak ada informasi berarti ya nggak diterima. Berarti kelewat lah ya. Kelewat. Tapi mudah-mudahan sih kalau memang namanya rezeki kan kita juga nggak tahu tiba-tiba 1 minggunya kok diterima lagi, alhamdulillah. Tapi kalau sedikit saran dari saya ya, misalkan kita mau ngambil seleksi nih ya, supaya hasil seleksi itu maksimal, ambillah seleksi PT yang sesuai kemampuan kita. Job yang nah iya no, misalkan ini ada seleksi ngelas, ini ada seleksi di pabrik ABCD lah katakanlah. Ya kita ngambil yang sesuai kemampuan diri kita lah. Betul, jangan betul, dipaksakan, betul. Kita nggak bisa ngelas terus wah biar cepat terbang biar cepat ke Taiwan kita ngambil las ya, begitu dites hasilnya belepotan. Tapi gini Bos, terkadang tuh kalau orang yang baru daftar itu langsung ditawarin loh Bos. Zaman saya dulu tuh langsung ditawarin. Iya, maksudnya ditawarin itu misalkan kita nggak bisa, masa mau dipaksakan? Oh, intinya kalau meskipun ditawari dari PT, kalau memang itu bukan skill kita, nggak usah diambil. Nah iya, lah ya, nanti benar. Nanti misalkan begini. Sampai sini nggak bisa ngelas. Beneran. Nah, itu misalkan terus dipanggil. Kalau misalkan kita nggak bisa terus ditesnya waktu seleksi itu kan juga nggak maksimal hasilnya. Iya, betul. Nah itu mungkin salah satu tipsnya begitu. Jadi ngambil seleksi itu sesuai dengan kemampuan kita lah. Kita bakat di las ya ngikut seleksi las kan gitu. Intinya gini Mas TKI Junior atau mungkin yang sahabat-sahabat yang ingin berangkat ke Taiwan yang posisinya sekarang masih ada di PT ataupun yang ingin daftar ke Taiwan. Ini informasi ini hanya didasarkan oleh pengalaman ya Bos ya, bukan jadi nggak mereka-reka nggak berdasarkan pengalaman saya pribadi ataupun mungkin dari Bos Dolan Happy ini gitu. Kalau memang nasibnya baik, kita juga ibaratnya tujuan kita juga baik, insya Allah sih yang namanya rezeki, yang namanya job itu kita tidak tahu dan kita juga tidak pernah tahu kapan kita bisa, ya ibaratnya ngomong rezeki itu datangnya kapan kita tidak bisa untuk memastikannya kan seperti itu, betul enggak Bos? Iya gitu. Jadi buat teman-temanku, sahabat-sahabatku kemarin yang sempat menanyakan hal seperti itu, sabar dulu dan mungkin bisa sambil mungkin ya ini kalau saran dari Mas Tran, belajar bahasa gitu. Belajar bahasa karena banyak di tayangan-tayangan Mas Trans B7 itu setiap orang baru selalu Mas Trans B7 tanyakan untuk bahasanya bagaimana. Ibaratnya gini loh ya. Kenyamanan kita bekerja, kita udah mulai ngerti ini dan itu karena bahasa. Kita jangan pernah mengandalkan di samping saya ini ada senior saya yang selalu mengajarkan saya, jangan. Ketika kita udah lepas 3 bulan atau 2 bulan, kita itu dilepaskan kerja sendiri. Ya iya, masa training kan 3 bulan. 3 bulan. Nah, setelah masa training itu kita udah selesai, kita dilepas sama senior kita sendiri bahasa masih kasih bingung sendiri masing-masing. Nanti malah akhirnya apa? Ngeluh. Ini penyakit yang susah untuk disembuhkan adalah ngeluh. Iya toh Bos? Iya, nah, penyakit sing mendino sambate ora duit. Nah, seperti itu. Memang bahasa itu penting sekali di sini ya. Jadi kalau kita sedikit banyak harus bisa menguasai bahasa. Masa ya minimal bahasa dasar ya, lah. Bahasa dasar aja, Bos. Bahasa dasar aja. Nanti kalau udah nyampe di sini tuh asal kita mau bergaul dengan sendirinya bisa. Bisa. Mosok saat 3 tahun nggak
bisa sedikit-sedikit ya banget. Tapi banyak juga loh bos, yang hanya mengandalkan dari translate itu juga banyak loh bos. Ya memang banyak, tapi kan dengan pengecualian Nah, itu iya. memang mungkin nggak mau berkomunikasi dengan orang sini kan dengan orang begitu. sini juga, iya. Kan ada yang males lah, misalnya mau komunikasi sama orang sini mungkin segen apa nggak berani apa malu ya Malu, bisa. iya, Ya itu yang kembali. menghambat ya begitu. Kembali lagi kepada diri masing-masing. Iya, Itu ya, bos. benar. Oke lor, mungkin kemarin yang sempat menanyakan untuk berapa hari berapa bulannya, ini atas dasar pengalaman Pribadi. yang saya rasakan. Kalau untuk selanjutnya itu kembali lagi kepada PT sampean masing-masing, karena pihak PT lah yang menentukan sampan diterima atau tidaknya. Kita tidak bisa berkutik apapun, Iya. karena itu kekuasaan daripada PT kan. Bener, seperti itu. sebenarnya PT itu ya pengen anak buahnya cepat terbang. Cepat Orang terbang. soalnya kalau terbang kan dia dapat Dapat duit. duit. Iya. Iya, Jadi kalau seperti belum itu. turun berarti ya memang dari pihak sininya mungkin nggak merekomendasikan kan gitu aja. Intinya ya tetap sabar. Oke bos, karena sampan Siap. yang membuka ya sampan yang menutup. Oke, terima kasih. Itulah perbincangan singkat kita berdua yang mengupas tentang masalah seleksi. Terus kalau udah seleksi nanti berapa hari turun job itu udah kita jawab berdua berdasarkan pengalaman dari Mas Tran SB7. Kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan lain silahkan tulis di kolom komentar, nanti insya Allah kita bikinin video lagi ya bos ya. Betul sekali. Oke siap, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat. wabarakatuh.